Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ramadan, apa kabar? Gimana nih puasanya hari ini? Semoga masih semangat ya. Selamat datang di podcast Bisikan alias Bincang Asik Ramadan. Podcast yang bakal nemenin kalian selama bulan penuh berkah ini dengan obrolan seru, insightful, dan pastinya relatable banget nih sama kehidupan kita sehari-hari. Saya Bunga Julia Marwah, dan hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sering kita alami, tapi mungkin kita masih belum menyadari apa sih manfaatnya. Kali ini kita akan membahas tentang puasa is my healing journey. Kalau biasanya orang-orang bilang healing itu jalan-jalan, makan enak, atau me time di tempat yang fancy, nah gimana kalau kita coba lihat dari sisi lain? Bisa nggak sih puasa ini jadi cara healing yang terbaik? Nah, kita bakal bahas ini bareng narasumber spesial kita hari ini, yaitu Bapak Nur Khalid, yang pastinya sudah siap berbagi ilmu dan pengalaman menarik buat kita semua. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Ngomong-ngomong nih Pak, kalau bulan Ramadan kan biasanya ada nih kebiasaan unik atau favorit yang selalu ditunggu-tunggu pada saat bulan Ramadan. Nah, kira-kira Bapak Nur Khalid ini punya nggak sih kebiasaan unik tersebut? Iya, alhamdulillah. Bulan Ramadan itu tentunya bulan yang harus kita yakini penuh berkah. Ya, karena penuh berkah itulah kemudian setiap orang merasa senang ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya, betul. Ya, karena baginda Rasulullah juga pernah mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan nira. Barang siapa yang senang hatinya dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka dirinya itu akan diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Oleh karena itu orang-orang beriman pasti akan menyambutnya dengan sukacita, dengan senang. Nah, bagaimana kemudian rasa senang itu diwujudkan? Biasanya kemudian kalau zaman saya muda dulu, ketika Ramadan mau datang itu sama teman-teman itu bikin alat patrol untuk bangunin sahur. Ya, dari bambu itu kemudian dipotong, tengahnya itu dikasih lubang, kemudian dipukul, tuk tuk tuk. Nah, itu suaranya bisa beda-beda. Nanti setelah itu juga ada alat musik besi, itu pakai besi, cari besi di pasar besi itu. Kemudian biasanya kalau bunyinya tuk 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 ting, tuk 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 ting. Nah, itu senang. Jadi begitu mau Ramadan itu, waktu saya kecil itu anak-anak sore itu sudah ayo latihan patrol untuk bangunin orang-orang sahur. Tapi karena sekarang zamannya udah beda ya, zaman Pak Kholik itu kan belum ada teknologi digital, belum ada HP, belum ada, jangankan HP, komputer aja saat itu belum ada. Telepon aja masih telepon yang diputer. Kalau nomor 1, jari dimasukin terus diputer sampai bunyi kring. Nomor lagi yang lain diputer kring. Itu kalau kita mau telepon, dan kabel telepon itu sampai diolor di bawah laut. Jadi telepon itu betul-betul ada kabelnya. Kalau zaman sekarang anak-anak kan tidak tahu model telepon seperti itu. Taunya HP, yang HP itu sama sekali tidak ada kabelnya. Tapi kemudian kita pakai untuk omong-omongan, untuk kirim SMS, itu bisa persis, bahkan untuk video call bisa kita lihat. Jadi waktu saya muda, itu anak-anak teman-teman itu kemudian asik bikin alat-alat patrol itu, kemudian juga bersihin musola, bersihin masjid, tulisan-tulisan soft yang sebelum Ramadan itu kelihatan sudah kabur itu dijelasin, kemudian soft-softnya juga dicat ulang sampai di halaman musola, di halaman masjid. Itu dengan sukacita teman-teman itu saat itu melakukan hal-hal seperti itu karena memang ingin menyambut bulan Ramadan itu dengan sukacita. Meskipun ada juga teman-teman saya yang saat itu karena mercon boleh ya, kemudian bikin mercon gede-gedean ya, sampai ada belanggur. Dulu di Kota Malang itu
kalau puasa itu menandai berbuka itu tidak dengan suara azan, tapi di alun-alun itu dinyalakan yang namanya belanggur. Jadi takmir Masjid Jami itu membuat belanggur besar. Jadi nanti belanggur itu dipasang di tengah-tengah alun-alun, orang pada ngelilingin nonton begitu, lalu belanggur itu meledak di bawah, dem begitu ya. Terus ada yang naik celurut ke atas, suaranya keras kayak bom, dum. Nah dari situlah kemudian orang Semalang, sudah waktunya berbuka, senangnya luar biasa. Itu saat itu. Jadi kita senang karena memang janji baginda Rasulullah, siapa yang senang menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan dirinya dibakar oleh api neraka. Nah kita semua tentunya kan tidak kepingin masuk neraka ya, pinginnya masuk surga. Begitu Mbak. Ternyata Masya Allah banget ya sih waktu itu perjalanan sama Pak Khalid dulu waktu muda. Lalu Pak, kita lanjut ya. Banyak tuh orang yang berpikir healing itu hanya butuh uang dan jalan-jalan. Nah kalau dari sudut pandang Islam, gimana sih Pak konsep yang healing sebenarnya? Apakah healing ini harus selalu tentang liburan dan self-reward, atau ada makna yang lebih mendalam lagi? Iya, sebenarnya kalau healing itu kan orang kepingin cari ketenangan hati. Betul. Iya kan? Nah, ketenangan hati itu kalau kata Allah di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Ya, nah seharusnya kita sebagai orang-orang beriman tentunya ya. Kalau orang-orang nggak punya iman ya lapo wiritan, lapo zikir kan begitu. Tapi orang-orang yang beriman justru dengan banyak menyebut asma Allah itu, kemudian hatinya menjadi tenang. Dengan menyebut banyak nama-nama Allah dalam Asmaul Husna, sesuai dengan kalau kita misalkan kepingin punya hati yang lembut, suka emosi, suka marahan, maka di bulan suci Ramadan healingnya kita sering nyebut asma Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, wahai zat yang maha lembut, lembutkan hatiku supaya aku tidak menjadi orang yang suka marah. Karena marah di bulan suci Ramadan itu menjadikan puasa kita itu pahalanya jadi menguap. Karena baginda Rasulullah itu sudah mengingatkan kita orang beriman 1500 tahun yang lalu. Kam min so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju'wal atos. Banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa, hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Ya karena puasanya itu tadi. Puasa itu sebenarnya healing yang luar biasa. Puasa itu hakikatnya kita itu diajak oleh Allah untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk membersihkan hati ini dari berbagai macam penyakit hati. Kemudian hati itu menjadi tenang, menjadi ayem. Yo enak yo ternyata. Kalau kita itu nggak suka marah itu enak. Kalau kita itu nggak ada iri, nggak ada dengki, kemudian mau berbagi kepada sesama, ternyata enak juga. Oh ternyata puasa itu dengan saya menahan lapar dan haus seharian. Kira-kira orang yang selama ini ekonominya lemah, sehari-hari tidak bisa makan itu pedihnya perut kalau belum diisi makanan sama minuman itu kayak begini. Nah itu jadi pengingat kita. Akhirnya kemudian kalau kita punya kelebihan rezeki, kita mau berbagi. Oh ternyata seperti itu ya, rasanya orang itu kalau tidak ada makanan, tidak ada minuman, bagaimana perut itu jadi dangdutan, keroncongan begitu ya. itu yang sebenarnya puasa itu hakikatnya kita diajak healing oleh Allah. Healing yang tidak butuh materi yang banyak. Karena dengan kita menahan makan dan minum, tentunya kebiasaan kita untuk beli banyak makanan, jajan dan lain sebagainya, itu kan terkendalikan. Akhirnya kemudian kita bisa lebih irit, lebih bisa membelanjakan harta kita dengan bijaksana. Kalau mungkin di luar Ramadan kita lihat ada bakso lewat, pingin bakso. Ada tahu campur lewat, pingin tahu campur. Ada lewat di depan warung martabak, pingin martabak. Semuanya diingini. Tapi ketika di dalam bulan suci Ramadan, keinginan-keinginan itu harus kita kendalikan. Akhirnya kemudian
Di satu sisi kita merasakan bagaimana pedihnya orang yang mungkin selama ini dalam keseharian kurang makanan, kurang minuman. Lalu di sisi yang lain secara ekonomi kita bisa mengendalikan keuangan kita untuk pengeluaran yang lebih bijaksana. Ya, betul, Begitu. Pak. Lalu Pak, kenapa sih puasa ini bisa disebut sebagai healing, baik secara fisik maupun spiritual? Selain karena menahan diri, apa sih yang membuat puasa ini tuh bisa menjadi obat bagi tubuh dan jiwa kita? Betul. Baginda Rasul itu mengatakan begini, sumutasihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Sehat itu tidak hanya sehat secara fisik, tidak sehat secara jasmani saja, tetapi rohani kita menjadi juga lebih sehat. Karena di dalam ibadah puasa itu, kita membangun tali hubungan habluminallah wa habluminannas. Jadi bagaimana membangun tali hubungan kepada Allah dengan baik, kemudian tali hubungan kepada sama manusia dengan baik. Di sini kita diajak oleh Allah untuk mempraktekkan apa itu yang namanya ihsan. Ya, apa ihsan itu? Anta'budallaha ka'annaka taro, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah berbuatlah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Disinilah kemudian di dalam puasa ini kita betul-betul meyakini bahwa Allah Maha melihat. Meskipun kita dalam situasi lapar, haus, kemudian kita nggak akan berani kalau kemudian sadar bahwa Allah selalu melihat kita. Lalu kemudian kita ingin saking laparnya dan hausnya, kemudian sembunyi-sembunyi, cari camilan, cari minuman, lalu kita seruput. Ya. Karena kita sadar bahwa Allah melihat kita, akhirnya orang-orang beriman tidak berani melakukan itu. Jadi meskipun di dalam kesendirian, meskipun pas haus di depannya ada minuman, ada makanan, dan tidak ada siapa-siapa, tapi puasa itu menjadikan orang nggak berani meminumnya, nggak berani memakannya, sampai menunggu saatnya diperbolehkan makan dan minum. Karena apa? Karena meyakini bahwa Allah itu Maha melihat. Allah melihat kita. Nah, kesadaran itu muncul di saat bulan suci Ramadan ini. Andaikan itu muncul di luar bulan suci Ramadan, betapa indahnya kehidupan manusia kalau semuanya merasa aktivitasnya dilihat oleh Allah. Tidak ada orang berbuat dolim, tidak ada orang mau mengambil sesuatu yang bukan haknya, karena Allah melihat semua itu. Mungkin para koruptor di negara kita nggak akan berani kalau merasa dirinya itu selalu dilihat oleh Allah. Kalau orang merasa hanya, oh orang lain tidak ada yang tahu kok, saya bebas melakukan apapun, nggak ada yang tahu. Lupa kalau sebenarnya Allah itu Maha tahu. Nah, disitulah kemudian sebenarnya ihsan ini di bulan suci Ramadan bagi orang-orang beriman betul-betul dipraktekkan, sehingga kita sama sekali begitu kepingin makan, minum karena lapar dan haus, meskipun di depan kita ada makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak, tapi kita tetap bisa menahan itu karena kita yakin Allah melihat kita. Jadi dengan puasa kita betul-betul diajak oleh Allah untuk sehat jasmani dan rohani. Maka healing yang kita lakukan adalah muhasabah, introspeksi terhadap diri sendiri. Adakah saya selama ini sudah menjadi orang beriman, atau justru saya selama ini belum menjadi orang yang beriman? Karena kalau orang beriman, segala urusannya itu disandarkan kepada Allah. Karena mereka menyadari Allahus Somad, Allah tempat menggantungkan, menyandarkan semua persoalan hidup. Jadi orang beriman dan bertakwa selalu percaya akan janji Allah. Karena Allah berjanji di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka semua persoalan hidupnya akan diberi jalan keluar, dan dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Itulah untungnya jadi orang yang beriman dan bertakwa.
Masya Itu, Allah Mbak. sekali ya Pak ya. Iya. Kadang tuh Pak, kan banyak nih orang yang justru lebih mudah marah atau emosian saat puasa. Iya. Itu kok bisa seperti itu ya Pak? Apa ada yang salah dalam dirinya? Lalu apakah ada nih cara agar kita tetap sabar dan tidak mudah terpancing emosi saat kita berpuasa? Bagus, subhanallah. Jadi kalau puasa itu kata baginda Rasulullah kan gini, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ketika bulan suci Ramadan itu tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan seluruh iblis setan itu dibelenggu oleh Allah, digembok. Tapi setannya digembok kok masih ada orang ya seperti Iya, itu. Ada orang seperti itu. Kenapa? Ya, manusia oleh Allah dikaruniai nafsu. Nafsu itu karunia yang maha besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi nafsu itu kata Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu punya kecenderungan mengajak melakukan yang buruk-buruk. Makanya nafsu yang karunia yang besar itu harus kita kendalikan supaya kita tidak melakukan yang buruk-buruk. Sehingga kalau di bulan suci Ramadan ada orang kok masih melakukan sesuatu yang buruk, padahal iblis setan itu dibelenggu, itu karena bermuara dari ketidakmampuan mengendalikan nafsu. Nah, ibadah ini kan pengendalian nafsu. Kenapa kok kita oleh Allah dipaksa untuk mengendalikan hawa nafsu? Karena Allah itu memahami seluruh manusia, khususnya orang beriman. Orang beriman loh ya, kalau manusia belum tentu, karena ada yang nggak percaya Tuhan. Tapi kalau orang beriman itu pasti kepingin masuk surga. Iya nggak? Pasti kan ya? Ya, pasti. Pasti kepingin masuk surga. Lah bagaimana untuk masuk surga? Allah memberitahukan di dalam Al-Quran itu, dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang memahami kedudukan, kebesaran dan kekuasaan Allah, dan mereka yang mengendalikan hawa nafsu, fa'innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal yang pantas bagi mereka. Jadi kalau kita orang beriman itu dipaksa oleh Allah dalam 1 tahun 1 bulan kita ini harus berpuasa mengendalikan nafsu, karena Allah ingin menempatkan betul-betul orang beriman itu nanti masuk ke dalam surga. Karena surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu. Jadi kalau kita bicara kenapa puasa-puasa kok masih ada orang yang berbuat tidak baik, padahal setan itu dibelenggu, maka ketidakbaikan itu karena ketidakmampuan mengarahkan nafsu itu yang harusnya menjadi nafsul mutmainnah, yang seharusnya menjadi nafsu yang mahmudah, tetapi yang muncul justru nafsul madmumah, ya, nafsu yang tercela. Nah, itulah kemudian di bulan puasa ini harus kita kendalikan. Orang puasa tidak boleh ada iri, ada dengki, ada marah, ya, ada sombong, tidak boleh. Ya, karena kalau itu sampai dilakukan, maka pahala puasanya menjadi menguap tadi. Hanya dapat lapar dan haus. Ternyata puasa itu bukan hanya tentang menahan lapar dan haus saja, tapi juga menyembuhkan diri baik fisik, mental maupun spiritual teman-teman. Yang paling penting, healing terbaik itu nggak melulu harus mahal ataupun ribet. Kadang justru ada nih kebiasaan sederhana yang udah diajarkan dalam Islam. Kira-kira Pak, sebelum
podcast kali ini kita tutup. Apakah Pak Nur Khalik mempunyai motivasi mungkin bisa jadi quote of the day buat kita semua pada hari ini? Iya, Rasulullah itu pernah bersabda, man sanna sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan walahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Artinya, barang siapa yang mempelopori kebaikan, maka dia akan mendapat pahala kepeloporan itu dan pahala dari orang-orang yang mempelopori kebaikan itu sampai hari kiamat. Pahalanya terus-menerus. Sebaliknya, barang siapa yang mempelopori perbuatan yang tidak baik, dia akan mendapatkan dosa, dan dosa dari orang-orang yang mengikuti perbuatan itu sampai hari kiamat dosanya. Maka disinilah kemudian anak-anak muda itu harus menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Maka kalau kalian sudah menjadi pelopor kebaikan, sebenarnya kalian sudah berinvestasi untuk kehidupan akhirat kalian yang sangat besar dan banyak. Dan insya Allah akan selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, gak kerasa ya kita udah ngobrol panjang dan lebar dan mendapatkan banyak insight yang luar biasa dari Pak Nur Khalik. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa membuka hati dan pikiran kita bahwa puasa itu bukan hanya sekedar ibadah wajib, tetapi juga cara Allah memberikan kesempatan untuk kita agar lebih sehat, lebih sabar, dan tentunya lebih dekat dengannya. Jadi, yuk kita manfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin. Jangan cuma hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga harus kita latih diri kita untuk jadi yang lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih banyak bersyukur. Karena heal yang sesungguhnya adalah ketika hati kita merasa damai dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak buat Pak Nur Khalik yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan inspirasi. Dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa tetap jaga puasanya, perbanyak ibadahnya, dan yang paling penting jadikan Ramadan ini sebagai perjalanan healing terbaik buat diri kita. Saya Bunga Julia Marwah, pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani perbincangan yang seru ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal. Tetap semangat menjalani ibadah, tetap jaga hati, dan teruslah mencari makna di setiap perjalanan Ramadan kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya, hanya di Bisikan, Bincang Asik Ramadan. Sucikan hati, kuatkan iman di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.